Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Kita masuk video ketiga. Kita masuk bab pendahuluan. Jadi ini sudah masuk ke bab pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadinir rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu pendahuluan dalam bahasa Arab ya. Alinea pertamanya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, pemelihara sekalian alam. Salawat disertai salam atas yang paling mulia di antara Rasul-Rasul, Muhammad Rasul yang amin, dan atas sekalian keluarga dan sahabat-sahabatnya. Terjemahan yang tadi ya. Paragraf selanjutnya, dengan izin Tuhan, kita terjemahkan dan kita tafsirkan Al-Quran yang mulia ke dalam bahasa Indonesia atau Melayu. Kita sebut atau Melayu sebab ahli-ahli bahasa Indonesia telah merumuskan kesatuan pendapat pada Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan bahwa bahasa Indonesia itu adalah berasal dan berdasar kepada bahasa Melayu. Jadi ada kongres tahun 1954 bertempat di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dan berdasar dari bahasa Melayu. Baik. Paragraf selanjutnya, penulis tanda kutip 2, tafsir tanda kutip lagi ini berarti Buya Hamka telah membaca syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama-ulama ikutan kita. Untuk siapa-siapa yang hendak menerjemahkannya, hendaklah tahu bahasa Arab dengan segala peralatannya. Tahu pula penafsiran orang yang terdahulu, pula tahu asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turun ayat, tahu pula hal nasikh dan mansukh, tahu pula ilmu hadis, terutama yang berkenaan dengan ayat yang tengah ditafsirkan. Tahu pula ilmu fikih untuk mendudukkan hukum. Jadi ini sudah teknis ini. Buya Hamka bicara penulis tafsir ini berarti beliau dengan sangat jelas sekali ya telah membaca, mengetahui syarat-syarat tentang tafsir Al-Quran. Temanya masih sama nih di paragraf selanjutnya. Syarat-syarat itu memang berat dan patut. Kalau tidak ada syarat demikian, tentu segala orang dapat berani saja mentafsirkan Al-Quran. Ilmu-ilmu yang dijadikan syarat oleh ulama-ulama itu, alhamdulillah, telah penulis ketahui ala kadarnya. Tetapi penulis tidak merasa penulis sudah sangat alim dalam segala ilmu itu. Tuhan di dalam Al-Quran sendiri pun pernah berfirman bahwasanya di atas orang-orang yang mempunyai ilmu ada lagi yang lebih alim. Maka kalau menurut syarat yang dikemukakan ulama tentang ilmu-ilmu itu, wajiblah ilmu sangat dalam benar lebih dahulu. Tidaklah akan jadi tafsir ini dilaksanakan. Jangankan bahasa Arab dengan segala nahu dan syarafnya, sedangkan bahasa Indonesia sendiri, tempat Al-Quran ini akan diterjemahkan dan ditafsirkan, tidaklah penulis tafsir ini termasuk ahli bahasa yang sangat terkemuka, meskipun telah menulis lebih dari 100 buku besar dan kecil di dalam bahasa Indonesia. Jadi ini jelas, paragrafnya agak panjang. Kalau di bukunya ini kita sudah pindah halaman.
syarat-syarat yang dikemukakan itu memang berat kata Buya Hamka, tapi Buya Hamka di sini seperti telah menyampaikan kepada kita bahwa beliau sudah belajar tentang syarat-syarat yang dimaksud, ilmu alatnya, ilmu asbabun nuzulnya, ilmu nasikh mansukhnya, ilmu fikihnya untuk mendudukkan hukum, ilmu hadisnya yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan dan lain-lain. Walaupun di sini Buya Hamka tanda kutip agak merendah dalam bahasa ya. Tadi sudah sama kita dengar bahwa penulis bukanlah sangat alim betul dalam hal ihwal ilmu tersebut. Tapi kita tentu bisa memahami bahwa Buya Hamka sangat layak untuk mentafsirkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Walaupun beliau mengaku saya tidaklah sangat terkemuka. Tapi di kalimat selanjutnya, meskipun telah menulis lebih dari 100 buku besar dan kecil dalam bahasa Indonesia, saya tidak terlalu terkemuka dalam bahasa Indonesia pun, kata BMK. Tapi saat menulis ini, BMK telah menulis 100 buku besar dan kecil dalam bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan paragrafnya. Ada pula syarat-syarat lain yang sangat diabaikan oleh ulama-ulama yang telah terdahulu itu, yaitu di dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang menerangkan soal-soal alam, lautan dengan ombak gelombangnya, kapal dengan pelayarannya, tumbuh-tumbuhannya, angin dan badainya, awan membawa hujan, dari hal bintang-bintang dan manazilnya dan burujnya, demikian juga keadaan matahari dan bulan. Ayat-ayat yang seperti ini jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang mengenai hukum dan fikih. Sedang penulis tafsir ini tidaklah seorang keluaran sekolah tinggi biologi, tapi tidak ada keahlian dalam ilmu alam. Jadi ya tentang ilmu atau yang tertulis dalam Quran tentang angin, badai, kapal dengan pelayarannya, ini sangat bagus sekali ya bahasanya. Kita ulang sedikit. Lautan dengan ombak gelombangnya, kapal dengan pelayarannya, tumbuh-tumbuhan, angin dan badainya, awan yang membawa hujan. Ini bahasa Buya Hamka ini bagus sekali. Hal-hal itu sungguh banyak terdapat dalam Al-Quran, bahkan melebihi dari jumlah ayat hukum dan fikih. Paragraf selanjutnya, di dalam tafsir Al-Quran berkali-kali disebut juga soal atom, sedang penulis tafsir ini, Buya Hamka maksudnya, bukanlah seorang ahli atom. Maka kalau syarat ini hendak dipenuhi juga, pastilah tafsir ini tidak jadi dikerjakan. Ya, dalam Quran memang ada berkali-kali malah menyebutkan soal atom, soal partikel yang sangat kecil ya. Kata Buya Hamka, beliau bukan seorang ahli atom. Tapi kalau itu yang menjadikan syarat untuk membuat tafsir Al-Azhar ini, enggak akan jadi dikerjakan. Tetapi intinya Buya Hamka walaupun tidak seorang ahli atom, tapi tentu mengetahui. Paragraf selanjutnya, tetapi sebagai kita katakan tadi, ada soal lain yang mendesak, sehingga pekerjaan ini wajib diteruskan, yaitu sangat bangkitnya minat angkatan muda Islam di tanah air Indonesia dan di daerah-daerah yang berbahasa Melayu hendak mengetahui isi Al-Quran di zaman sekarang. Padahal mereka tidak mempunyai kemampuan mempelajari bahasa Arab. Beribu bahkan berjuta sekarang angkatan muda Islam mencurahkan minat kepada agamanya karena menghadapi rangsangan dan tantangan dari luar dan dari dalam, sehingga mereka terhadap agama telah tumbuh. Semangat mereka terhadap agama telah tumbuh. Tapi rumah telah kelihatan, jalan ke sana tidak tahu. Untuk mereka inilah khusus yang pertama tafsir ini saya susun. Baik,
komentar kita ini tujuan BMK tentu waktu itu ya, geliat semangat dari kaum anak-anak muda untuk belajar agama sangat tinggi sekali, tapi satu sisi bahasa Arab mungkin belum bisa, atau mungkin tidak sekolah pesantren dan lain sebagainya. Maka untuk mereka inilah tafsir ini saya susun, kata Bi Hamka. Ini sudah mulai kita terlihat semacam apa ini? Semacam bukan pepatah ya, tapi lebih kepada ya istilah-istilah lah di Minangkabau. Rumah telah kelihatan, jalan ke sana tidak tahu. Di tujuan sudah nampak, tapi jalan ke situnya tidak tahu. Makanya jalan itulah yang ditunjukkan BMK melalui tafsir ini, agar anak-anak muda yang beribu bahkan berjuta kayak kata BMK yang semangat mempelajari Al-Quran. Paragraf selanjutnya, yang kedua ialah golongan peminat Islam. Sebelum saya lanjut, jadi yang pertama tadi kata BMK kaum muda yang sangat bersemangat. Ini yang kedua. Yang kedua ialah golongan peminat Islam yang disebut mubaligh atau ahli dakwah. Kadang-kadang mereka pun ada mengetahui banyak atau sedikit bahasa Arab, tetapi kurang pengetahuan umumnya, sehingga mereka pun agak canggung menyampaikan dakwahnya. Padahal mereka mempunyai kewajiban sudah lebih luas daripada mubaligh zaman yang lampau. Dahulu cukuplah jika seorang mubaligh menyampaikan dakwahnya kepada orang kampung yang agama mereka telah menjadi tradisi. Apa saja pun keterangan dan dakwah yang disampaikan kepada mereka, niscaya akan mereka terima. Sekarang ini mubaligh menghadapi bangsa yang sudah mulai cerdas dengan habisnya buta huruf. Keterangan-keterangan yang didasarkan kepada agama padahal tidak masuk akal, sudah berani mereka membantahnya. Padahal kalau mereka itu diberi keterangan Al-Quran dengan langsung, akan dapatlah lepas mereka dari dahaga jiwa. Maka tafsir kita ini adalah suatu alat penolong bagi mereka untuk menyampaikan dakwahnya itu. Jadi katakanlah target Bu Hamka yang kedua adalah para mubaligh. Satu sisi punya ilmu agama tapi minim pengetahuan umum. Kemudian juga pengembangannya adalah mubaligh itu terus menghadapi perubahan zaman ya, sampai saat sekarang ini. Ya, ini menunjukkan betapa cerdasnya Bu Hamka lihat masa depan. Itu tahun 60-an, sekarang sudah 2025 ini waktu saya membacakan ini. Baik, paragraf selanjutnya. Sebelum kita langsung kepada penafsiran, terlebih dahulu kita beri kata pendahuluan ini yang di dalamnya akan terbayang kemana tujuan tafsir ini. Adapun penafsir ini sendiri, BMK maksudnya, tidaklah seseorang yang menempuh spesialisasi di dalam salah satu cabang ilmu Islam, cuma mengetahui secara merata dan meluas pada tiap-tiap cabang ilmu itu. Biasanya ilmu yang meluas rata itu tidaklah mendalam. Laksana seorang dokter membuka praktek untuk umum. Tahulah dia serba sedikit dalam tiap cabang ilmu kedokteran, tapi tidak ada yang mendalam dalam salah satunya. Kalau sudah mendalam dalam satu ilmu, bernama dia spesialis. Misalnya spesialis telinga, kerongkongan, dan hidung, spesialis mata, spesialis kanker, dan sebagainya. Jadi BMK menegaskan, beliau juga mengatakan bahwa dia tidak spesialis nahu sarah misalkan, atau spesialis hadis gitu, tapi beliau merata mengetahui itu secara mendalam dan meluas gitu. Jadi keilmuan beliau tidak spesialis, tapi Bu Hamka mengetahui secara merata dan mendalam. Ini menunjukkan bahwa Bu Hamka memang orang yang belajar. Paragraf selanjutnya, Al-Quran mengandung segala macam ilmu Islam, ilmu tauhid, tasawuf, fikih,
sejarah, ilmu jiwa, akhlak, ilmu alam dengan segala cabangnya, yang hendaknya menulislah segala spesialis ilmu itu dalam fak atau dalam kancah ilmunya masing-masing mengenai tiap-tiap ayat, dan akan keluarlah tafsir berpuluh bahkan beratus jilid sebagai uraian masing-masing ayat yang mengenai bintang. Ahli biologi menafsirkan ayat yang mengenai kelahiran manusia dan hidupnya pasangan laki-laki dan perempuan. Saat membicarakan petir atau kilat, yang memang ada satu surat khas memakai nama itu. Tampil pula ahli ilmu tentang itu ketika membicarakan tentang lebah dengan madunya atau laba-laba dengan sarangnya yang rapuh. Tampil pula ahli ilmu serangga dan seterusnya. Tafsir yang terlalu amat ideal, tanda kurung cita-cita sangat tinggi, tutup kurung. Tafsir yang terlalu amat ideal itu tidaklah akan dapat disusun oleh seseorang, yang sebaiknya lah cara yang kita tempuh sekarang ini, bahwa setiap-tiap ayat ditafsirkan menurut lafaz dan maknanya dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Maka jika ada orang yang berminat menyelidiki kandungan satu ayat lebih mendalam lagi, ditambahnya lah penyelidikan dalam bagian itu di dalam kitab-kitab karangan sarjana yang ada di luar tafsir, sehingga kitab itu pun menolongnya memahamkan lebih dalam maksud ayat tersebut. Jadi paragraf ini lumayan panjang juga, tapi intinya idealnya penafsiran yang the best itu, excellent itu tentu sangat dicita-citakan ada, tapi memang setiap ilmu itu ahlinya berbeda-beda. Tadi kata Bianca, Al-Quran banyak mengandung ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih dan lain-lain ya, ilmu akhlak dan lain-lain, termasuk juga ilmu perbintangan, ilmu lain-lain. Tetapi ya semua itu menjadikan Al-Quran ini adalah firman Allah yang sangat-sangat amazing untuk dikaji, kira-kira begitulah. Selanjutnya, ini kita mengingat durasi, karena pendahuluan ini ada beberapa halaman ya. Misalnya di dalam surat Saba, ini Bu Hamka mulai pakai contoh, buka kurung surat 34, tutup kurung surat Saba surat ke-34 ayat 3, ayat yang ketiga, ada dibicarakan dari hal zarrah, zarrah yang berarti atom. Dikatakan dalam ayat itu bahwa bagi Allah tidaklah ada yang tersembunyi walaupun yang seberat atom di semua langit dan bumi, dan tidak pun yang lebih kecil daripada atom itu ataupun yang terlebih besar, semua yang tercatat di dalam kitab yang nyata dan jelas. Termasuk mudah dipahami yang ini ya. Ini contoh atom dalam surat Saba atau zarrah. Ketika membaca ayat ini, kita telah mendapat petunjuk bahwa ada lagi sesuatu yang lebih kecil daripada atom. Al-Quran hanya menyatakan adanya dan tidaklah dia menguraikan bagaimana adanya yang lebih kecil dari atom itu secara terperinci. Untuk mengetahui ini tidak di dalam Al-Quran lagi tempatnya. Ini sudah diserahkan kepada usaha manusia sendiri. Paragrafnya kita lanjut. Di sini paragraf baru, tapi ini harus kita sambung tanpa kita putus. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengatakan bahwa segala ilmu sudah cukup dalam Al-Quran, tidaklah perkataan orang itu benar. Yang benar adalah anjuran Al-Quran buat menyelidiki semua cabang ilmu. Ini ya contoh yang tadi ya, dalam surat Saba ayat 34, Al-Quran bicara tentang zarrah yang berarti atom, tapi ada lagi satu yang lebih kecil dari atom, dan Allah mengetahui itu.
Nah, kemudian yang lebih besar tentu Allah mengetahui juga. Pertanyaannya, yang lebih kecil dari atom itu apa gitu? Apa barangnya, apa bendanya? Dalam Quran tidak dijelaskan kata Abu Hamka, tetapi Al-Quran itu sebagai menerangkan secara garis besar kira-kira begitu. Ini saya ulang satu paragraf singkat ini. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengatakan, ini yang tadi juga, yang mengatakan bahwa segala ilmu sudah cukup dalam Quran. Ilmu apapun ada dalam Quran sudah cukup, sudah lengkap, sudah detail, sudah terperinci. Kata BMK, tidaklah perkataan orang itu benar. Nah, ini kita garis bawahi ya. Yang benar adalah anjuran Al-Quran buat menyelidiki semua cabang ilmu. Ya, semua cabang ilmu ada adalah harus kita manusia untuk menyelidikinya. Baik, biar nggak terputus, kita lanjutkan ini karena pendahuluan ini paragrafnya. Kita lanjutkan. Lantaran ini oleh sebab itu kira-kira lah, maka tidaklah salah kalau penulis tafsir Al-Azhar ini tidak ahli mendalam dalam segala segi ilmu Islam yang masyhur, sebab dalam sejarah ilmu Islam sendiri demikian juga halnya ulama yang takhasus atau spesialisasi dalam hadis, lemahlah dia di dalam ijtihad dan fikih. Ulama-ulama yang dapat mengistimbatkan hukum dari Al-Quran dan hadis kerap kali tidak kuat menghafal. Baik, ini contoh-contoh belaka ya semua. Contoh-contoh yang bagus sekali yang dia Hamka sampaikan, tuliskan. Yang kuat menghafal kerap kali tidak kuat memikir. Baik, Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, indah uraian dan kupasannya, tetapi sangat lemah beliau dalam soal menyaring hadis-hadis. Nah, Imam Al-Ghazali ini sudah dituliskan nama ulama pertama dalam tafsir Al-Azhar, ya Imam Al-Ghazali ini. Dalam kalangan ulama di tanah air pun kita banyak terdapat ulama yang sangat mendalam pengertiannya dalam bahasa Arab, sehingga mampu mengarang dan menggubah syair dalam bahasa Arab itu. Oke, tetapi dia sangat lemah dalam bahasa Indonesia sendiri. Ya, sehingga keilmuan beliau tidak begitu dirasai dan dikecap oleh orang banyak. Atau seperti pengarang tafsir ini, BMK maksudnya, dikenal sebagai pengarang berpuluh-puluh buku agama Islam dalam bahasa Indonesia. Namun, dia masih banyaklah kekurangan ilmu pengetahuan agama meskipun telah beroleh gelar Doktor H.C. honoris causa dari Al-Azhar University, dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan pernah menjadi dosen dalam derajat profesor dalam beberapa universitas, dan telah mengarang berpuluh-puluh buku mengenai filsafat agama. Dan yakinlah penulis tafsir ini, BMK maksudnya, setelah berkecimpung di dalam dunia pengetahuan agama yang sangat banyak dari pengalaman beliau, telah diangkat juga sebagai doktor honoris causa dari kampus yang sangat besar, Al-Azhar. Kemudian masih BMK kembangkan tentang ini ya. Dan yakinlah penulis tafsir ini, BMK, setelah berkecimpung dalam dunia pengetahuan agama, menjadi guru besar dan mengarang kitab-kitab itu, bahwa masih terlalu banyak yang belum diketahui. BMK tawadu, sehingga jika diperturutkanlah syarat-syarat mempertakut-takuti, ya syarat-syarat yang terlalu detail itu maksud BMK, yang dijadikan dinding oleh ulama-ulama tadi, tidak jugalah akan keluar sebuah tafsir yang akan menjadi pegangan dari dua golongan yang kita sebutkan tadi. Dua golongan tadi masih ingat? Golongan kaum muda yang excited untuk mempelajari agama, bersemangat, dan para mubaligh yang satu sisi punya dalil, tahu tentang hukum, tapi mungkin lemah dalam ilmu umum. Ini yang dua golongan tadi ya. Jadi kita lanjut nih paragraf penutup.
dalam pendahuluan. Maka sebelum masuk ke dalam gelanggang tafsir itu sendiri, terlebih dahulu di dalam kata pendahuluan ini, hendak kita uraikan apakah Al-Quran itu dan apa yang terjemah dan apa pula yang tafsir. Oke, dan hendak kita terangkan juga pendirian penafsir sendiri, BMK maksudnya, dan haluannya, sehingga jika bertemu suatu hal yang tidak bertemu di dalam tafsir lain, dapatlah kita ketahui sebab-sebabnya, karena mengetahui haluan dan paham si penafsir seketika dia menafsirkannya. Jadi nanti kata BMK akan menerangkan apa itu Al-Quran, apa itu terjemah, apa itu tafsir. Oke. Kelanjutan paragrafnya, kita katakan demikian lantaran tafsir-tafsir bahasa Arab yang terkenal sebagai pegangan ulama-ulama dikenal juga dalam haluan pengarang-pengarang itu sendiri. Seumpama tafsir Razi, ini contoh tafsir pertama yang BMK sebutkan dalam Al-Azhar. Kalau ulama pertama tadi Al-Ghazali ya. Seumpama tafsir Razi dikenal orang kecenderungan tafsirnya untuk membela mazhabnya, yaitu mazhab Syafi'i. Ya, baik. Dan kalau dibaca pula tafsir Al-Kashaf dari Zamakhsyari, orang akan mengenal pembelaannya kepada mazhab yang dianutnya, yaitu Mu'tazilah. Tafsir Zamakhsyari membela mazhabnya Mu'tazilah. Dan ini dua contoh tadi, Ar-Razi mazhab Syafi'i, tafsir Al-Kasaf itu dari Zamakhsyari untuk membela mazhab Mu'tazilah. Tadi tafsir Razi ya, bukan tafsir Ar-Razi, tapi tafsir Razi. Oke, sudah dua. Ini sampai 3 ini ya Buya Hamka contohkan. Dan kalau dibaca tafsir yang dikarang di akhir abad 13 Hijriah, buka kurung abad ke-19 Miladiah, yaitu Ruhul Ma'ani. Nah, ini tafsir Ruhul Ma'ani karangan Al-Alusi. Akan ternyatalah pembelaannya kepada mazhab yang dianutnya kemudian, yaitu mazhab Hanafi, dan dikritiknya dengan halus dan keras mazhab yang ditinggalkannya, yaitu mazhab Syafi'i. Maka di dalam pendahuluan ini akan kita jelaskan juga haluan mana yang kita pilih. Ini sudah sangat ilmiah sekali ya, Buya mengupas sedikit dan berakhir paragraf ini dengan mengupas sangat ilmiah sekali ya, dengan 3 contoh, tafsir Razi, tafsir Al-Kashaf, tafsir Ruhul Ma'ani. Nah, lalu Buya nanti memilih haluan yang mana, kata Buya. Akan Buya Hamka terangkan secara terperinci. Untuk sekarang cukup, karena halaman pendahuluannya juga sudah selesai. Selanjutnya kita masuk Al-Quran. Nah, judulnya Al-Quran. Sebagaimana yang sudah Buya Hamka sampaikan di akhir-akhir paragraf tadi, bahwa Buya akan menerangkan apa itu Al-Quran, apa itu terjemah, apa itu tafsir, apa itu mufasir, apa itu gabungan dari contoh-contoh tafsir yang lain, akan Buya terangkan secara detail. Kita berdoa selalu kepada Allah, mudah-mudahan Buya Hamka di alam barzah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat di sisinya, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.